Halo sahabat KBP, ketemu lagi dengan saya Dr. Ratu di acara podcast KBP. Yeay. Pada kesempatan siang ini kita akan ada podcast yang sangat menarik banget, dimana podcast ini itu menariknya karena kita mau bulan puasa nih. Apa aja sih yang harus dipersiapkan nih sama teman-teman untuk mempersiapkan puasanya agar lancar, agar tetap prima selama puasa gitu, tetap sehat selama puasa ya. Nah, nanti beberapa materinya itu akan disampaikan, akan bisa kita tanyakan langsung secara live kepada sumber yang sangat ahli, yaitu Dr. Erwanto Budi Winulyo, spesialis penyakit dalam, konsultan alergik dan imunologi klinik. Selamat siang dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang dokter dan semua acara ini. Ya dokter, ini mungkin banyak nih dok yang akan kita bahas ya dok ya. Tentang mempertahankan imunitas pada saat bulan Ramadan. Karena tinggal menghitung hari nih dok, kita udah mau bulan puasa lagi ya dok. Ngerasa ya dok ya, udah mau bulan Ramadan lagi, udah mau puasa lagi. Nah apalagi kan mungkin kondisi saat ini, cuaca saat ini sedang tidak menentu ya dok, sehingga banyak banget mungkin teman-teman yang udah mulai terserang flu ataupun penyakit-penyakit lainnya. Apalagi kalau misalnya seseorang yang sudah mempunyai penyakit tertentu, bagaimana sih nih biar tetap bisa tampil prima, tetap imunitas tetap baik selama menjalankan ibadah puasa. Oke dokter, kita mulai ya dok ya. Boleh, silakan. Oke dokter, mungkin nih dok, kira-kira kalau misalnya untuk di bulan puasa dok, sampai kita berpuasa, mungkin pasti kan ada beberapa pola hidup yang berubah ya dok ya, gitu kan. Misalnya kayak satu pola istirahatnya, pola tidurnya, pola makannya gitu ya dok ya. Mungkin kan pada saat hari-hari tidak puasa itu seseorang pasti ada sarapannya, ada makan siangnya, atau misalnya ada cheat time-nya dok ya pada saat-saat tertentu. Nah itu gimana tuh dok kira-kira untuk menghadapi perubahan pola selama bulan Ramadan dok? Ya, tentu saja bulan Ramadan juga ditunggu oleh sebagian dari umat Islam, bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita bisa beribadah dengan mendapatkan pahala yang luar biasa. Amalan-amalannya juga sudah jelas sekali, dan tentu saja umat Islam menunggu ini dengan persiapan-persiapan yang baik tentu saja. Betul banget dok. Ya, dan tadi juga sudah sampaikan menyambung situasi seperti sekarang ini. Jadi yang penting dasar dari puasa Ramadan ini kita tahu bahwa itu merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dikatakan juga di salah satu suratnya bahwa makan minum jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Itu yang juga penting. Dan hadis ini juga memperkuat adalah berpuasalah kamu tentu akan menjadi sehat. Nah, dengan adanya ketentuan ini tentu saja bisa menjadi pegangan kita bahwa menyambut bulan puasa kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan dalam ibadah tentu saja tapi kita bisa mengatur pola hidup kita. Tidak dianjurkan misalnya puasa hari pertama masakannya luar biasa sehingga kita lihat supermarket jadi rame, pasar rame. Saya kira ini tidak sesuai dengan ketentuan kaidah dari yang telah ditetapkan di agama kita. Nah, jadi hadapilah dengan pola makan yang baik tentu saja. Dan kemudian persiapan secara fisik yang lain adalah mengatur pola makan yang dari 3 kali sehari menjadi 2 kali, ini secara umum. Tentu saja ada ketentuan-ketentuan lain, misalnya ada penyakit komorbid lain, misalnya diabetes, kemudian penyakit ginjal maupun penyakit autoimun. Tentu saja pola-pola ini juga harus disesuaikan kondisinya. Nah, tidak kalah pentingnya dok, selain mengatur pola makan, ritme hidup ini juga harus disertai dengan istirahat yang cukup. Nah itu penting banget ya dok ya. Istirahat ini kita tidur biasa-biasa aja, tapi kalau terlalu semangat dalam 30 hari, jangan sampai nanti minggu-minggu terakhir kita
menjadi terlalu lelah sehingga mudah sakit. Nah itu dijaga. Itu. Apalagi mau deket-deket Lebaran ya dok. Betul. Nanti udah seperti itu mau dekat Lebaran, ntar lagi mudik. Nah nih dok, itu lagi ya dok. Ya, harus lebih kuat lagi kalau misalnya mudik terutama ya dok. Betul. Iya. Jadi sampai mana tadi kita? Persiapan puasa dok, gitu. Baik. Jadi secara fisik, secara umum kita persiapkan nanti puasa dengan melakukan hal-hal yang sudah biasa dikerjakan, ya, termasuk mengatur pola makan. Seperti anjuran pola makan yang baik itu adalah persentase terbanyak adalah makanan yang mengandung serat tentu saja. Kemudian ada suatu piramida yang bisa kita gunakan. Makanan-makanan lain misalnya itu tadi serat adalah terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga bisa berikutnya tahapannya adalah kecukupan dengan karbohidrat yang cukup, ya. Kemudian asupan cairan harus cukup. Dikatakan pada orang normal dengan berat 50 kilo dianjurkan kurang lebih 8 gelas air, ya. Tapi diputer minumnya, jangan nanti kalau waktu siang sedikit, malamnya juga sedikit. Nah, tapi ini mulai diatur ketika buka puasa 1 gelas, setelah takjil 1 gelas, sholat maghrib kemudian dibagi-bagi hingga waktu sahur total kurang lebih 8 gelas cukup cairan. Ya. Dan satu lagi yang penting dok, kurangi asupan dari gula. Nah, ini mungkin agak susah kali ya dok ya. Kalau misalnya bukanya pakai kolak pisang, bubur sumsum ya dok ya, teh manisnya manis banget nah dok, itu asupan gulanya banyak nih dok. Mungkin itu berarti harus diperhatikan banget ya dok ya, takaran gulanya ya dok ya. Ada fenomena yang mengatakan berbukalah dengan yang manis sehingga semua makanan manis semua, tapi kan tidak perlu begitu. Boleh dicukupkan, kira-kira makanan gulanya itu seberapa banyak sih? Kira-kira 3-4 sendok dalam waktu sehari itu, atau makanan kita yang akan kita konsumsi, ya. Kemudian garam juga demikian, kita juga batasi, tidak terlalu banyak. Memang yang bikin enak ini makan yang manis dan yang asin ya dok ya. Bukan lagi sih dok. Nanti awalnya bukanya takjil, abis itu nasi lagi banyak ya dok. Ya, ada. Nah ini harus kita perhatikan pola-pola makanan ini yang sehat yang kita tuju. Dan jangan lupa kita nanti ada sebutan makronutrien dan mikronutrien. Oke, dokter. Makronutrien ini adalah karbohidrat, protein, lemak dan lain sebagainya. Kalau mikronutrien biasanya vitamin, mineral, ya. Kita dianjurkan tadi sayuran dan buah-buahan adalah makanan yang mengandung vitamin secara natural, alami. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan mencukupinya dengan menggunakan bentuk-bentuk tablet vitamin apabila diperbolehkan juga. Oke, siap dokter. Untuk tambahan vitamin itu sendiri dok, sebaiknya untuk orang yang berpuasa itu seberapa banyak ya dok, yang istilahnya yang normalnya gitu dok, baiknya? Ya, jadi biasanya ada suatu penulisan dari beberapa ahli yang disebut rainbow on your plate. Nah ini begitu berwarnanya buah-buahan itu, ada yang berwarna orange, ada yang merah, ada yang ungu dan hijau ya. Tapi yang penting vitamin kita gunakan adalah vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak ya. Vitamin B itu ya adalah vitamin yang larut dalam air. Dalam lemak adalah misalnya vitamin A, D, dan E dan K ya. Dan vitamin B ini banyak di sayuran dok. Jadi kita kalau makanan kita sayuran cukup, biasanya kecukupan juga sudah tercapai. Oke, jadi belum tentu vitamin tambahan dari luar itu dibutuhkan ya dok ya. Betul. Selama apa yang kita konsumsi itu sudah mencukupi gitu. Betul, ya dok ya. Oke, siap. Bisa jadi ilmu bermanfaat nih buat sahabat-sahabat KBP dalam menghadapi puasa. Ternyata maksudnya mungkin nggak terlalu perlu banget ya dok ya tambahan vitamin dari luar, asalkan makanan yang kita konsumsi saat buka puasa, saat nanti sahur itu sudah mencukupi semuanya. Betul. Jadi harus diatur dok, dibuat perencanaan apa kira-kira yang akan dikonsumsi sehingga kecukupan itu akan tercapai. Gitu. Baik dokter, siap. Dokter maaf nih mungkin agak mundur sedikit gitu ya dok ya.
mungkin puasa ini kan juga pasti banyak dikerjakan juga sama orang-orang yang punya penyakit tertentu nih dok. Apalagi di Indonesia itu untuk pasien-pasien yang memiliki diabetes, memiliki darah tinggi atau hipertensi itu kan tinggi ya dok ya. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu tinggi ya dok ya. Apakah ada yang perlu diperhatikan nih dok selama bulan puasa gitu dok? Ya, sesuai dengan tema kita kan menjaga status imunitas ya, dengan kondisi komorbid ini pun tetap harus diperhatikan ya. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah pada penyakit-penyakit kronis tersebut, misalnya diabetes, hipertensi dan lain sebagainya, akan terjadi perburukan dari penyakitnya. Namun sebetulnya dari penelitian beberapa ahli, puasa secara umum tidak memperburuk dari suatu penyakitnya, asal dilakukan puasa itu dengan benar dan baik ya. Jadi mengkonsumsi makanannya tadi komposisinya ya, misalnya ada 10%, 40 waktu pagi, kemudian waktu berbuka di 10, 30%, 10 lagi mau tidur. Ini adalah persentase yang bisa digunakan. Misalnya pada kasus diabetes seperti itu. Dan contoh kasus diabetes juga, tidak semua pasien diabetes tidak boleh puasa. Mereka diperbolehkan puasa asal gulanya sudah terkontrol dok ya. Kita bisa menggunakan parameter target gula darah konsensus penyakit dalam ya. Misalnya puasa sekitar 110, setelah makan 180, atau A1C nya kurang dari 7 ya. Dan biasanya kalau obat-obat yang digunakan adalah obat-obat tablet, itu mereka sangat diperbolehkan untuk berpuasa. Yang insulin harus dengan tanda kutip hati-hati. Iya dok ya, karena khawatir nanti nggak kuat puasanya ya dok ya, jadi lemes gitu ya dok. Karena risiko untuk hipo, karena kita kan nggak makan tuh dari pagi sampai malam kurang lebih 12 jam. Nah ini jangan sampai terjadi hipo. Iya dok ya. Jadi bukan tidak mungkin perencanaan obat dan makan tadi mengalami perubahan dok. Jadi pada seminggu kemudian kok gulanya tinggi-tinggi lagi gitu ya. Nah mungkin salah dari pemilihan makanannya ya. Kemudian diatur lagi obatnya ya. Biasanya obat-obat yang mempunyai efek hipoglikemik yang cukup kuat diberikan pada waktu malam atau sore hari, waktu buka. Setelah buka puasa ya dok ya. Biasanya betul. Oke, siap dokter. Nah mungkin jadi perhatian nih buat sahabat-sahabat KBP semua gitu ya. Ternyata pasien-pasien dengan diabetes mellitus jangan khawatir nih kalau mau puasa. Karena dari dokter Manto sendiri udah bilang nggak masalah misalnya teman-teman yang punya diabetes mellitus mau puasa, asalkan gula darahnya terkontrol, komposisi makanannya itu benar-benar dijaga, dan masih dalam penggunaan obat-obat tablet ya dok ya. Untuk penggunaan obat-obat suntik atau insulin mungkin bisa dikonsultasikan dahulu kepada dokter spesialis penyakit dalamnya gitu ya dok ya. Jadi dokter yang paling tahu adalah biasa di mana kontrolnya, itu nanti harus memberikan saran pada orang yang akan berpuasa. Oke, siap dokter. Makanya jadi harus konsultasi dulu nih dok ya. Daripada nanti malah salah langkah malah jadi nggak jadi puasa ya dok. Iya dok, harus hati-hati. Iya dokter. Nah kemudian apalagi sih dok yang perlu diperhatikan dok untuk sahabat-sahabat KBP yang punya penyakit kronis dengan obat-obatan rutin yang dikonsumsi selama puasa dok? Ya, untuk beberapa penyakit yang lain misalnya hipertensi, memang mungkin akan ada perubahan cara minum obat. Hipertensi yang biasanya setelah makan pagi jam 7, jadi harus digeser menjadi setelah sahur. Tidak apa-apa diundurkan. Yang tidak boleh adalah minum obat dengan kondisi jam yang tidak tentu dok. Berubah-berubah gitu ya dok. Ya, jadi misalnya kadang jam 7, kadang jam 12 ya, dengan perubahan waktu yang tidak menentu ini nanti akan terpengaruh kadar obat di dalam tubuhnya. Sehingga obat hipertensi yang secara garis besar kerjanya dalam melebarkan pembuluh darah, dia akan tidak optimal. Jadi udah minum obat kok tensinya nggak turun-turun gitu ya. Nah ini kembali ke kasus puasa. Kalau sudah berubah, tetapkan jam berapa. Misalnya mendekati imsak diminum, ya nanti terus gitu imsak ya. Kemudian misalnya obatnya ada 2 macam. Satu nanti pada waktu buka setelah makan makanan besar, setelah sholat maghrib. Nah itu dengan waktu yang sama, jam yang bersama, sehingga mempunyai kadar yang relatif stabil di dalam darah gitu.
gitu ya. Siap, Dok. Demikian juga obat-obat yang lain ya, misalnya obat untuk sakit ginjal, obat untuk autoimun ya, obat antivirus, antiretroviral yang minum obatnya kan long life treatment, seumur hidup ya, untuk pasien-pasien dengan infeksi HIV dan atau obat TB dan lain sebagainya itu. Rubahlah tapi tidak untuk pindah-pindah. Ya, Dok. Ditetapkan jam yang sama sehingga tercapai durasi kerja atau waktu paruh dari obatnya akan tercapai untuk tetap efektif dalam badan. Siap, gitu. Dokter. Jadi nggak masalah ya, Dok ya, mau apapun itu sakit kronisnya, Dok ya, asalkan ritme pengobatannya itu sama sehingga apa yang dituju dari pengobatan itu tetap tercapai ya, Dok. Iya, iya. Oke, Saya segini kira yang penting imunitas. lagi, Dok, Ya, Dok. sahur ya, sahur iya, juga Dok. ditetapkan. Jangan melupakan sahur karena sunnahnya kan memang harus sahur Iya, untuk orang Dok, ya. puasa ya. Dan kemudian obat penyakit kronis juga sebaiknya jangan ditinggalkan ya, jangan nanti susah lupa kalau sekali, kalau lupanya bolak-balik ya susah ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang juga bermanfaat dan berguna untuk menambah amal ibadah adalah misalnya sholat tarawih ya, iktikaf di masjid. Nah ini kan juga sesuatu kegiatan yang secara fisik pun juga harus ditunjang oleh kondisi fisik yang prima. Iya, gitu Dok ya, benar banget ya, Dok, apalagi kalau itikaf itu kan dalam waktu yang tidak sebentar ya, Dok, di rumah sakit ya, Dok, sehingga memang kan harus kondisi tubuhnya prima gitu ya, Dok ya. Siap nih, Dok. Wah, Mbak, sebenarnya ini pembahasannya sedikit-sedikit tapi bermanfaat banget nih ya, Dok ya. Sangat-sangat bermanfaat banget gitu, karena bulan puasa ini pasti setiap umat muslim tidak mau melewatkan sedikit pun gitu ya, Dok ya, pahala-pahala yang bisa didapatkan ya, Dok ya. Selain puasa itu ya dari mengaji, itikaf, tarawih gitu kan, Dok. Istilahnya mungkin akan dibela-belain ya, Dok ya, untuk misalnya istirahatnya nggak begitu seperti biasanya, mungkin biasanya lebih dari 8 jam, mungkin jadinya kurang dari 8 jam gitu, karena untuk itikaf misalnya sholat malam jadi lebih meningkat, itu kan jadi kan istirahatnya berkurang ya, Dok ya, pagi nanti sahur, nanti belum aktivitas sehari-hari lagi, jadi pasti kurang istirahatnya, makanya memang perlu dipersiapkan banget nih dari pada saat sahurnya ya, Dok ya, saat sahurnya, aktivitas hariannya, pada saat buka, komposisi makanan dan segala rupanya benar-benar harus dijaga banget ya, Dok ya. Jangan lupa, Dok, olahraga masih perlu. Wah, iya banget nih, Dok. Karena suka ada aja ya, Dok ya, alasannya ya, Dok ya, aduh puasa lemes nih, nggak mau olahraga. Nah, itu, Dok. Dari pendapat beberapa ahli mengatakan olahraga diperbolehkan, walaupun frekuensinya mungkin dikurangin ya, tidak setiap hari selama seminggu, mungkin 3-5 kali seminggu dengan intensitas yang tidak seperti kalau biasa. Iya, Dok ya. Nah, kapan sebaiknya olahraga? Ada 2 pilihan, 1 atau 2 jam setelah sahur, atau 1-1,5 jam menjelang buka puasa. Ya. Dan pilihlah olahraga yang tujuannya adalah untuk kebugaran ya, jadi bukan lari maraton ya, tapi adalah senam, peregangan ya, menggerak-gerakkan badan, itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk kebugaran. Jadi nggak usah berlebihan ya, Dok. Mungkin yang biasanya lari sampai 5 km dan lebih mungkin saat puasa juga itu lari maraton ya, Dok ya. Jadi mungkin ya hanya jogging, hanya peregangan, hanya senam-senam aja, Dok ya. Yang istilahnya yang impactnya itu masa nggak begitu besar banget gitu ya, Dok, agar puasanya tetap lancar gitu ya, Dok ya. Siap, Dokter. Nah, apalagi nih berarti tadi kata dokter juga dipilih waktunya yang tepat ya, Dok ya, agar tidak mengganggu puasa gitu ya, Dok ya. Jadi 1-2 jam setelah sahur ya, Dok ya, atau 1-1,5 jam sebelum menjelang buka puasa. Oke, Dokter. Siap, Dokter. Untuk satu interval olahraga mungkin 30 menit cukup kali ya, Dok ya. Ya, kalau kita lihat target ideal dari suatu kegiatan olahraga pada saat tidak berpuasa sekitar 150 menit selama seminggu. Ya. Jadi sekarang pun mungkin tidak seperti itu 150, tapi 30 menit kali 3 ya kira-kira 90, 100 menit
per minggu saya kira juga sudah cukup Sudah bermanfaat. cukup ya dok ya. Iya. Oke, ternyata dengan interval segitu aja udah cukup banget ya dok ya untuk asal tetap dilakukan secara terus menerus kontinu. Oh iya banget itu dok. Jadi tidak seminggu sekali. Nah itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Nggak hanya wacana ya dok ya seminggu sekali, betul, tapi 3 kali seminggu ya dok ya dilakukan secara rutin ya dok Betul, ya. betul, Oke dokter siap. Baik dokter, kira-kira ada lagi nggak sih dok yang perlu dipersiapkan nih dok untuk mempersiapkan tubuh kita nih dok agar tetap prima selama bulan puasa dok, selain makanannya, istirahatnya gitu dok? Ya, satu lagi juga pola tidur tadi. Ya dok, itu penting ya dok. Jadi dokter juga katakan lebih dari 8 jam. Oke, kalau memang itu tidak bulan puasa. Kalau bulan puasa mungkin tercapai 6 jam secara kumulatif. Itu juga sudah memberikan manfaat dok. Jadi tidur, kemudian pagi, siang dibagi-bagi aja, di mana ada kesempatan istirahat tidur silahkan gitu. Gunakan waktu ini dengan tidur yang berkualitas ya. Kalau ada tugas atau ada apa-apa, handphonenya dimatikan dulu dok. Nanti takutnya ada telepon udah ngantuk-ngantuk, hilang ngantuknya jadi nggak tidur deh. Jadi gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya nanti agar pada saat diperlukan, misalnya waktu tarawih, badan juga tetap segar. Ya. Dok. Nah, tentu saja semua ini tujuannya juga satu dok, menjaga supaya tidak mudah sakit. Nah betul banget ya dok ya. Nah, kenapa bulan puasa ini juga sangat memberikan manfaat yang luar biasa? Ternyata dari puasanya sendiri itu memberikan manfaat terhadap imunitas atau daya tahan tubuh sendiri dok. Jadi ketika asupan kalori tidak berlebihan, nah ini akan membuat sel-sel tubuh tidak terlalu hiperaktif dan atau tidak membuat selnya ini bekerja terlalu berlebihan ya. Jadi ada suatu proses yang disebut sebagai peradangan atau dalam bahasa kedokteran inflamasi. Iya dok. Ya. Ini bisa disebabkan karena apapun juga, apa karena infeksi akan timbul inflamasi atau radang. Karena makanan yang ada pengawetnya juga timbul inflamasi. Jadi reaksi-reaksi inflamasi ini akan bisa dikurangi risikonya selama bulan puasa. Nah, yang menjadi masalah kan puasa ini ternyata turun atau tidak inflamasi kondisi tubuhnya. Ternyata beberapa penelitian mengatakan justru memperbaiki imunitas tubuhnya. Ya, sel-sel inflamasi tadi tidak terlalu over aktif ya. Nah, misalnya jadi kita juga tahu kalau misalnya dia overaktif akan mengalami suatu kelelahan sehingga daya tahan tubuh akan turun, orang gampang mudah sakit flu dan lain sebagainya ya. Jadi dalam kondisi puasa kita juga tahu waktu diabetes ketika gula darah tinggi, kenapa sih orang gampang sakit, gampang kena pneumonia, influenza ya. Nah itu karena memang sel darah putihnya seperti petinju yang badannya besar tapi tidak bisa aktif gitu ya. Jadi dia ada musuh datang dia kalah lagi. Karena dengan berpuasa ini diharapkan nanti selnya akan berbentuk seperti petinju atau pertahanan tubuh yang ideal ya, sehingga tidak mudah sakit tersebut ya. Kemudian ternyata puasa ini juga menurunkan radang tadi dengan tujuan di kedokteran yang namanya zat radikal bebas atau stres oksidatif. Jadi inti dari gangguan metabolisme ini terjadi kerusakan yang namanya stres oksidatif, di mana kalau itu terjadi di pembuluh darah akan terjadi gangguan misalnya kekentalan darah, sehingga pada orang yang gangguan metabolik misalnya kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, akan mudah terjadi pengentalan darah. Nah itu disebabkan namanya obat yang stres oksidatif. Nah sebaliknya ada di dalam tubuh manusia ini sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga ada antinya gitu ya, antioksidan namanya. Nah antioksidan itu selain bisa didapat dari mekanisme yang secara alami tadi, bisa juga mungkin dari makanan-makanan yang kita konsumsi yang tadi berwarna-warna itu, vitamin itu, mikronutrien itu memperbaiki dari sistem imunitas dengan bertahan supaya tidak gampang sakit. Oke dokter. Satu lagi dong masih ada. Wah banyak nih. Kalau cerita banyak ini KBP ini emang perlu banget tidak perhatiin ya, harus banget nih karena ini bermanfaat abis pokoknya ya dok ya. Mudah-mudahan.
Dan sel-sel itu ternyata kan ada siklus hidupnya sel itu, masa kerjanya. Nah, ketika dalam kondisi puasa itu tubuh kita seperti dalam kondisi istirahat. Jadi ada lambung, liver, paru dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika puasa dia siklus dari sel yang sudah tidak terpakai ini akan bekerja dengan lebih efektif. Ya, karena dia tidak dipacu terus menerus. Dipacu itu kan dari makanan, dari stres dan lain sebagainya. Ya, nah kita juga kalau bisa mengingatkan kembali ya di bulan puasa ini ada sesuatu yang luar biasa mengenai stres, Dok ya. Itu penting banget, Dok ya. Itu penting banget, Dok. Betul. Boleh diteruskan cerita stres dikit? Boleh banget, Dok. Boleh banget. Ini nyambung. Kita bermanfaat banget ini, Dok. Iya. Luar biasa ini, Dok. Boleh, Dok, dilanjutkan lagi, Dok. Jadi stres sendiri itu adalah suatu kondisi yang kita bukan orang sakit jiwa ya sebetulnya. Stres ini adalah suatu kondisi yang bisa memperburuk dari kondisi tubuh. Ya. Keluhan dengan stres ini tidak terlalu khas, bisa sakit kepala, bisa pusing, gemetar dan lain sebagainya, nyeri ulu hati, mual dan ya. Dan ini kalau pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis, misalnya kencing manis dan lain sebagainya, dia akan menjadi lebih berat. Ya, penyakit autoimun, ya, stres ini akan memperberat. Nah, di bulan Ramadan puasa ini ternyata luar biasa sekali, stres-stres ini akan berkurang. Ya. Jadi orang yang berpuasa, stresnya kenapa berkurang? Satu, dia akan banyak melakukan amalan-amalan. Iya, Dok. Jadi ada pengalihannya. Ada pengalihannya. Jadi tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Sabar. Tidak boleh terlalu bernafsu untuk memakan makanan yang enak-enak, itu sebetulnya salah satu ya. Jadi begitu banyak yang bisa dikerjakan ya, dan ini akan memacu berkurangnya radikal bebas tadi. Ya. Jadi stres pun juga bisa membaik dengan kondisi puasa itu. Jadi secara keseluruhan, insya Allah manfaat dari puasa ini ya harus kita persiapkan dan puasanya untuk menghadapi sehingga hal-hal yang kurang baik bisa terhindarkan dan menjadi status imunitas atau daya tahan tubuhnya menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya, Dok ya. Wah, ternyata luar biasa ya, Dok ya, manfaat puasa itu maksudnya buat kesehatan itu ya, Dok ya, sangat-sangat bermanfaat banget. Dari istilahnya tubuh juga ikut istirahat, jadinya tubuh juga lebih baik lagi kondisinya gitu ya, Dok. Karena nggak kayak kuda dipecut jadi ya lari terus gitu ya, Dok. Lama-lama tubuh kan capek ya, Dok ya. Nah, mungkin pada saat puasa ini dengan aktivitasnya juga mungkin nggak terlalu berlebihan juga, dan istilahnya apa yang kita konsumsi juga tidak berlebihan. Tingkat stres juga tidak berlebihan, jadi tubuh tuh istirahat, jadinya akan kembali prima lagi setelahnya ya, Dok. Ya, malah lebih bagus ternyata ya, Dok ya. Wah, luar biasa. Karena kan harus sebelum puasa, melalui puasa, dan nanti akan terlahir kembali di Idul Fitri. Idul Fitri ya, Dok. Jadi itu tuh kelihatan hikmahnya di sana. Jadi terlahir kembali dengan tubuh yang lebih segar, tubuh yang sehat, segar dan siap menghadapi kegiatan rutin lagi. Oke. Mungkin nanti apa yang dikerjakan di bulan puasa bisa dilanjutkan ya, Dok ya, setelah Lebaran ya, Dok. Dan itu akan juga membantu untuk kesehatan juga ya, Dok ya, imunitas kita juga jadi lebih baik gitu ya, Dok ya. Kan mungkin sudah terpola dalam 1 bulan, siapa tahu tuh malah ke depannya malah jadi terbiasa gitu ya, Dok ya. Oke, luar biasa nih sahabat-sahabat KBP nih ilmunya nih, bisa diterapkan sehari-hari ya, Dok ya. Dan mungkin ini juga effortnya juga nggak begitu besar juga ya, Dok ya, tapi manfaatnya luar biasa ya, Dok. Wah, luar biasa. Sebetulnya kita kalau sudah menjalankan tanpa kita sadari, kita sudah melakukan tadi yang kita bicarakan. Tinggal nanti bagaimana kita mengolah supaya apa yang sudah dikerjakan ini menjadi berkelanjutan, sehingga nanti status imunitas ini tidak gampang turun pada setiap orang. Ya. Jadi mengatur nutrisi, kemudian olahraga teratur, istirahat cukup, dan terakhir ibadah. Wah, luar biasa. Itu yang iya. Banyak nih, ya ampun loh sahabat KBP yang nonton pasti bakal, wah iya ya, ternyata ini gini ya, ternyata ini gini ya. Wah, pasti ini bermanfaat banget nih. Oke deh.
Mungkin dari teman-teman yang di live apakah sudah ada pertanyaan nih akhir-akhir ini nih, Mas, Mbak? Oke. Siap. Dokter mungkin sambil kita menunggu ya dok ya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari live itu mengenai ini dok, kan sekarang ini kan cuaca lagi nggak menentu, imunitas lagi turun. Tadi kan mungkin dari dokter itu bilang sebenarnya rasakan asupan dari nutrisi yang kita makan cukup itu insya Allah sudah cukup gitu ya dok ya. Untuk mungkin untuk tambahan-tambahan suplemen atau vitamin dari luar itu bukan yang nggak penting ya dok ya, cuma mungkin tidak terlalu dibutuhkan asalkan sudah cukup. Tapi dok, kira-kira ini dok, apakah vaksin itu bisa bermanfaat untuk selama kita puasa dok, misalnya vaksin influenza atau segala rupa gitu dok? Iya, tentu saja dok, vaksin ini adalah menjadikan orang yang sehat menjadi lebih sehat lagi. Iya dok ya. Jadi harapannya dengan diberikan vaksin, kesehatan lebih terjaga lagi. Karena seperti kita tahu, contoh vaksin influenza saja, ternyata dampaknya itu bukan hanya mencegah infeksi influenza. Gitu dok. Nah, pada orang dengan diabetes, ternyata orang yang mendapatkan vaksin influenza, angka resiko, kita tahu kalau udah diabetes kan mudah terjadi serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Itu angka kemungkinan dirawat bisa lebih rendah, lebih dari 20% turunnya. Lumayan ya dok ya, segitu ya dok. Ya, bahkan angka kematian serangan jantung berulang itu akan menjadi menurun ketika sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi bukan hanya influenzanya saja yang dicegah, tapi adalah penyakit ini berkembang ke arah lebih buruk juga bisa dicegah dengan vaksin influenza. Ya, vaksin influenza 1 kali setahun diberikan. Kenapa demikian? Karena ada perubahan antigen di dalam virus yang merupakan mekanisme fisiologi atau yang biasa terjadi pada virus. Jadi supaya dia bisa hidup, dia itu memperbaiki tubuhnya, sehingga terjadi perubahan yang tentu saja ini yang merugikan adalah bisa menginfeksi lagi. Dinamakan strain yang berubah. Ya, jadi setahun sekali adalah karena strainnya berubah. Namun kadang-kadang pada vaksin influenza itu bisa juga terjadi strain yang sama. Jadi pembentukan ini kan ada 2 belahan bumi, sebelah utara dan selatan, yang dikumpulkan dari lebih dari 200 center. Jadi meramalkan ada strain apa nanti. Sekarang ini kan influenza 2A dan 2B, jadi 4 strain di dalamnya. Nah, dengan dikumpulkan itu nanti akan dibuat prediksi kemungkinan siklusnya apa. Jadi siklus perubahan itu akan berulang lagi. Nah, ada suatu ketika dia akan yang sama, ya. Ada strain yang beredar tahun ini dan tahun depan sama. Namun tetap dianjurkan diberikan suntik vaksin sekali lagi karena masa kerja antibodi responnya sudah mulai berkurang setelah lewat dari 10 atau 12 bulan. Jadi penyuntikan lagi untuk membentuk antibodi yang baru. Ya. Nah, kembali lagi, siapa sih sebetulnya yang diberikan vaksin? Nah, itu penting juga. Jadi pada orang-orang yang diabetes dengan adanya komorbid, apakah tidak berbahaya kan? Tak pertanyaan gitu. Tidak, justru tadi seperti data-data yang sudah disampaikan, selain infeksi influenzanya, ternyata angka kejadian komplikasi jantung, stroke dan lain sebagainya akan menurun dengan vaksin ini. Justru kalau ada komorbid atau penyakit berikutan lainnya dari diabetes, itu akan membaik dengan pemberian vaksin influenza. Ya. Jadi jangan takut untuk meminta vaksin influenza. Vaksin ya dok ya. Tapi sekali diingatkan juga, tidak semua batuk pilek itu influenza. Ini ya. Ada yang disebut di kedokteran ILI, influenza like illness. Jadi orang bersin-bersin batuk, tapi bukan karena virus influenza. Ya. Kalau kita dengar di negara dengan 4 musim, mereka kalau udah bulan-bulan Desember, Oktober, November, itu orang cari vaksin influenza karena suhunya kan minus di sana. Jadi mereka bisa datang di toko itu drugstore, ya, saya mau perlu vaksin, disuntik mereka. Oh gitu, itu dijual bebas gitu dok? Juga ya tidak terlalu ini disuntik karena dianggap vaksin ini cukup aman. Bahkan pada orang-orang yang alergi telur, diisukan
tidak boleh disuntik vaksin influenza, sekarang boleh, nggak apa-apa. Ya, vaksin influenza diberikan karena dalam suatu prosesnya kandungan dari telur ini sudah demikian minimal sehingga tidak terkandung pada vaksin yang disuntikkan. Gitu, jadi lebih bersih. Yang menjadi kontraindikasi pada vaksinasi ini adalah mereka yang ada riwayat alergi dengan komponen vaksin. Ada yang kejadian namanya efek samping vaksin pasti ada, tapi angkanya kecil sekali, bisa 0,00016. Ya mungkin nggak kelihatan ya dok ya dok ya. Akan jarang banget ya dok ya. Dan sebagian bersifat ringan, hanya bengkak, meriang, itu adalah yang biasa diderita dan itu akan membaik sih. Yang alergi disebut reaksi alergi anafilaksis jarang sekali. Siap dokter. Jadi jangan takut ya dok ya. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat KBP ini kalau misalnya mau vaksin influenza itu nggak usah takut, apalagi misalnya yang punya penyakit-penyakit kronis ya dok. Betul, ya. Itu malah memperbaiki kondisi tubuh ya dok ya, sehingga insya Allah akan lebih baik lagi kondisinya gitu. Jadi nggak usah takut ya dok ya. Malah itu bermanfaat banget gitu ya dok ya. Mereka yang punya asma itu juga ternyata dalam suatu pengamatan serangan asma itu jadi menurun lebih dari. Wah luar biasa, jadi kemana-mana banget ya dok ya. Betul. Ternyata jadi, ini vaksin itu luar biasa ya dok. Ya, kalau sehat tidak ada serangan asma ya kan, kembali bulan Ramadan insya Allah ibadahnya kan lancar. Iya dok, itu mempengaruhi ibadah kita selama puasa ya dok. Betul, ya. Betul, ya. Oke, selain vaksin influenza nih dok, kira-kira ada vaksin lain lagi nggak dok yang istilahnya apa ya, maksudnya penting juga nih gitu dok untuk bisa meningkatkan imunitas kita? Ya, ada vaksin lain yang sering digunakan adalah untuk infeksi paru. Oh iya dok. Dari saluran napas yang namanya kuman pneumokok. Ya. Oke dokter. Nah, biasanya mereka-mereka yang dianjurkan suntik adalah pada usia lanjut. Mereka-mereka tadi yang ada penyakit kronis ya. Kemudian mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan ya, supaya travelingnya nggak terganggu, atau mereka yang merawat orang dengan usia lanjut, caregiver ya, supaya tidak menularkan. Jadi kalau yang merawat aja sehat ya insya Allah yang dirawat juga sehat ya dok ya. Nah itu namanya vaksin pneumo ya, biasanya usia 55 tahun dianjurkan 2 kali suntik ya. Ada yang rekombinan dan polisakarida, jaraknya 1 tahun diberikan 2 kali gitu. Oke siap dokter. Jadi ternyata vaksin sebenarnya banyak ya, gitu ya dok ya. Mungkin emang yang paling sering diberikan ya dok ya, atau yang paling sering apa ya, maksudnya dia mendapatkan oleh orang itu adalah selain influenza adalah vaksin pneumokok ya dok ya. Yang paling baru dok ada lagi ini cerita jadi vaksin ini ya. Gak apa dok. Vaksin demam berdarah sekarang sudah mulai divaksin. Iya dok, apalagi sekarang itu angkanya lagi meningkat nih dok. Nih ya. Betul. Jadi demam berdarah adalah satu kasus yang secara terus menerus kita. Tapi kalau musim hujan kan akan lebih banyak kasusnya. Iya dok. Untuk kita yang kerja di rumah sakit udah nggak kaget. Wah ini banyak kasus musim hujan nih, karena kita tahu nyamuknya itu ngumpet di air yang bersih, genangan air itu ya. Jadi sekarang selain pembasmian sarang nyamuk, mungkin abatisasi, fogging, nah terakhir juga dipertimbangkan diberikan vaksin. Dan vaksin ini disuntikan 2 kali untuk usia 6 tahun sampai 55. Boleh disuntikan, tentu saja. Janji vaksin itu bukan membuat orang jadi Superman, jadi kuat, nggak sakit nggak, tapi severity-nya atau berat sakitnya itu akan berkurang, gitu ya. Jadi kalau orang disuntik, kalau sakit, ya sakitnya akan ringan, gitu. Demikian vaksin-vaksin lain bersama, ada vaksin typhoid, ya ada vaksin meningitis untuk haji, Nah itu juga sebagian nanti diberikan untuk mencegah supaya angka kesakitan beratnya berkurang,
syukur-syukur bisa terhindar sakit. Iya dok ya. Ya jadi apalagi saat ini tuh benar-benar dok ya, kalau Ratu jaga IGD juga kayaknya setiap jaga ada aja ya dok ya kasus DHF ya dok. Makanya sekarang jadi udah ada ya dok ya vaksin untuk demam berdarah atau DHF ya dok, sehingga nanti kalau misalnya kita terpapar virusnya berarti istilahnya keluhannya tidak akan memberat ya dok. Apalagi kan demam berdarah itu sebenarnya dikatakan ringan juga nggak ringan ya dok ya gitu. Apalagi sudah dalam keadaan shock itu udah luar biasa tuh dok gitu kan, kita khawatirnya juga kan dok gitu karena resikonya tinggi untuk makin perburukan kalau udah kayak itu ya dok. Oke, ternyata banyak nih ya sahabat-sahabat KBP vaksin itu dan manfaat vaksin itu luar biasa banget nih. Oke, kira-kira gimana Mbak? Udah ada? Oke, sampai saat ini kayaknya penonton masih betah nonton materi saat ini ya. Oke, masih ini karena saking banyak banget ilmunya ya, jadi kita juga wah iya ya Ratu aja yang gini kayak iya banyak banget nih manfaatnya nih. Sampai dulu ada kasih pertanyaan. Iya. Jadi boleh dilanjutkan dulu aja. Oke, di sesi dokter. akhir boleh kita nanti cek lagi ada yang bertanya. Siap dok. Oke. Kira-kira apa lagi dok vaksin yang penting banget bisa mungkin kita dapatkan nih dok selain yang tadi itu dok. Karena kan makin kesini penyakit tuh makin ada aja ya dok ya, gitu kan. Kalau typhoid kita juga masih perlu. Iya, dok, walaupun itu juga kita baik, dok. endemisitasnya tinggi di Indonesia, nah kita sering tuh sakitnya apa, tifus nih gitu. Kadang-kadang datang ke klinik-klinik di ruang praktek kita, pasien sudah bisa mendiagnosa sendiri. Nah ini ya sakitnya tifus nih, apa ya tifus apa enggak gitu ya. Nah untuk itu pencegahan diberikan vaksinasi tifoid yang masa kerjanya 3 tahun sekali. Gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Siapa yang divaksin? Ya mereka-mereka yang memerlukan, misalnya mereka yang bekerja sebagai food handler, mereka yang punya catering, mereka yang masak ya, supaya tidak terkontaminasi masakan makanan ya. Mereka-mereka yang melakukan perjalanan ya. Nah, mereka-mereka yang usianya juga geriatri, udah tua juga masih bisa kena tuh. Jadi dianjurkan typhoid juga boleh diberikan. Boleh dok ya. Banyak sekali vaksin-vaksin yang bisa diberikan, tapi tentu saja pemberian vaksin itu tidak seperti anak. Anak kan rutin ya, BCG, DPT, polio. Iya dok, sudah ada jadwalnya ya dok ya. Kalau pada dewasa vaksin itu berdasarkan atas kebutuhan. Jadi dilakukan edukasi dulu atau KIE ya, konsultasi, edukasi gitu, informasi. KIE itu kan akan diceritakan Anda kebutuhannya apa ya, di konseling dulu. Kemudian nanti misalnya dia adalah seorang yang akan melakukan perjalanan atau traveler. Nah itu dia nanti diberikan pilihan, musim hujan gini sebaiknya vaksin influenza, typhoid gitu. Kalau perlu pneumonia gitu, sehingga perjalanannya menjadi lancar. Iya dok ya, jadi selama perjalanannya lancar, pas pulangnya juga ya dok ya. Masih sehat. Karena biasanya kalau habis perjalanan suka ada aja nih dok, badan kayak jadi gampang sakit, mau kayak minimal batuk ya dok ya, kayak aduh itu aja kan istilah udah mengganggu banget ya dok, makanya kenapa penting. Dan orang yang travel itu selalu kuliner dok. Iya banget tuh gitu, dok. Itu ada tujuan utama dari traveling ya dok ya, kulinernya gitu ya dok ya. Itu tuh, nah apalagi kulinernya macam-macam nih dok, gitu kan. Kadang-kadang kan street food tuh begitu menariknya, lebih menarik daripada rumah makan yang mahal ya. Tapi kita tahu juga resikonya, ya tuh harus hati-hati pilih makanan dan tidak juga saya makan di mana aja, enggak, tetap melakukan cuci tangan, pemilihan makanan yang bersih, sehingga nanti lebih komplit lah untuk menghindarkan terhadap infeksi kuman typhoid ini. Oke, siap. Ya biasanya itu ya dok ya, kalau dia street food itu aromanya, warnanya, gitu kan ya dok. Itu kayak aduh
pengen ya apapun udah kayak ngeluh udah di kita. Betul. Tapi terkadang jadi kayak lupa nih bersih apa enggak nih, tangan kita gimana nih gitu kan ya Dok. Makanya emang perlu banget diperhatikan dari kebersihan kitanya sendiri ya Dok, yaitu dari tangannya, dan juga kita lihat kondisi dari street foodnya itu ya Dok ya, lingkungannya gimana, bersih apa enggak, penyajian higienis apa enggak gitu ya Dok, karena itu juga nanti akan berpengaruh sama tubuh kita sendiri setelah itu dimakan gitu ya Dok ya. Gitu, apa ya kalau misalnya nanti masa kita traveling bolak-balik kamar mandi ya Dok, nggak enak ya Dok. Jadi tidak nyaman perjalanan. Iya, jadi tidak menikmati liburannya ya Dok kalau kayak gitu. Oke dokter, siap. Saya kira nanti vaksin yang lain juga masih bisa menjadi pilihan. Di Karya Bakti ini kan kita sudah buka layanan vaksinasi. Iya Dok. Selain anak-anak ya, silakan nanti jenis-jenis vaksinnya bisa ditentukan di situ, termasuk vaksin hepatitis B. Gitu. Hepatitis B itu kan mencegah infeksi pada liver, nah itu juga bisa dipilih. Ya, kemudian vaksin meningitis untuk mereka yang berangkat haji. Di Karya Bakti sudah bisa menyediakan itu ya, sudah Dok. ICV ya. Sudah Dok. Nah makanya itu apalagi ini bulan Ramadan, gak lama nih bulan haji nih Dok. Nah pas banget nih buat masyarakat sekitar Rumah Sakit Karya Bakti ya Dok ya, bila ingin melakukan perjalanan, bila akan melakukan perjalanan haji, itu bisa banget ya Dok ya untuk disuntik meningitis di sini ya Dok ya. Nah persyaratan kartu kuning namanya. Nah itu, iya Dok. International Certificate Vaccination itu nggak harus jauh-jauh Dok, dulu kan di KKP, di kantor kesehatan pelabuhan ya. Tapi kalau sudah ada tersedia di Karya Bakti, nggak usah jauh-jauh. Dan ingat, vaksinasi sebaiknya dilakukan 2 minggu sebelum tiba di daerah tujuan. Nah iya Dok ya. Karena antibodi yang dibentuk memerlukan waktu. Ya kalau terlalu cepat, nanti belum punya proteksi di sana, ya kan percuma. Jadi nggak bisa jauh-jauh hari. Dan kita tahu sekarang kesibukan, kepadatan lalu lintas, harus memberikan kepraktisan untuk mendapat layanan. Nah, di Karya Bakti kan sudah ada klinik vaksin. Nah, itu bisa dipakai untuk digunakan untuk kepentingan bagi mereka yang mau beribadah haji ya Dok ya. Oke, siap Dokter. Ya, jadi ini sahabat-sahabat KBP untuk masalah vaksin itu kan banyak, apalagi sekarang itu penyakit juga banyak ya Dok ya. Nah, alhamdulillah nih ya sekarang di Karya Bakti udah banyak layanan, ada beberapa layanan vaksin untuk yang hitungannya dewasa ya Dok ya. Ya karena mungkin di maksudnya di benak orang-orang itu vaksin itu atau imunisasi itu hanya untuk anak-anak gitu ya. Benar nggak ya Dok ya? Yang dewasa tuh juga ada, dan itu penting banget dan bermanfaat banget gitu kan. Selainnya ada vaksin influenza yang tidak terbilang ya Dok ya, manfaatnya luar biasa apalagi buat pasien-pasien punya penyakit kronis, itu akan membantu tubuh menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi gitu ya Dok ya. Kemudian selain itu, selain ada vaksin influenza, ada vaksin pneumokok, ada vaksin dengue atau DHF gitu ya, itu untuk demam berdarah. Karena pagi sekarang ini kasus demam berdarah juga lagi berangsur naik nih Dok ya. Jadi kalau misalnya kita vaksin, ya insya Allah gejala-gejala yang timbul tidak akan berat ya Dok ya, gitu ya Dok ya. Kemudian selain itu ada untuk yang ingin ibu-ibu atau bapak-bapak atau sahabat-sahabat KBP lainnya yang akan melakukan ibadah haji, itu kan penting banget nih, dimana dari Kementerian Agama juga diwajibkan ya Dok ya untuk dilakukan vaksin meningitis. Haji ya Dok ya, itu kan wajib banget nih vaksin meningitis gitu kan. Dan terkadang juga vaksin influenza penting juga Dok ya sama nanti kita ibadah haji ya Dok ya, jadi tidak mudah sakit ya Dok ya. Jadi pada orang yang usianya geriatri atau usia lanjut, selain meningitis memang dianjurkan influenza dan pneumonia. Iya Dok ya. Ada 3 vaksin itu, bahkan di Malaysia itu sudah menjadi anjuran influenza dan pneumonia selain meningitis. Beberapa tempat pun kita juga sudah mendapatkan di Indonesia influenza kadang di tangan kiri, satunya lagi meningitis tangan kanan. Itu jadi boleh diberikan bersamaan, sekali datang tuh nggak apa-apa. Ya Dok ya, jadi sekali datang kanan kiri oke gitu ya Dok, divaksin ya Dok ya. Dan insya Allah nggak akan ada efek samping apa-apa ya Dok ya, gitu ya. Jadi kalau bisa kiri dan kanan atau pada sisi yang sama, nanti penyuntikannya ada jaraknya yang dianjurkan. Nah itu cukup aman disuntik 2 kali.
Siap dok, ternyata nggak ada yang bisa menghalangi ya dok yang jadi pembatas untuk kita mendapatkan vaksin ya dok demi proteksi tubuh kita sendiri ya dok. Kecuali pada vaksin-vaksin kuman hidup ya dok. Oh iya dok. Misalnya yellow fever dengan HPV. Iya, dok. Ini kan vaksin untuk datang ke suatu tempat, misalnya di belt Afrika itu nanti harus mendapatkan vaksin yellow fever atau di Argentina. Tapi kalau bisa diberikan waktu yang sama atau diberikan jarak 1 bulan kalau vaksin hidup dengan vaksin hidup, atau yang bisa kurang dari 28 hari hanya yellow fever dengan kalau misalnya satu lagi yellow fever dengan HPV ya. Jadi ya mulai yellow fever dengan satu lagi vaksin hidup itu kurang dari 28 hari. Oke, sebentar. Kalau vaksin mati, influenza kan dibuat dari virus yang dimatikan. Meningitis juga, pneumo juga gitu. Jadi melalui suatu proses, sebetulnya bakterinya udah mati, udah nggak ada. COVID pun juga bakterinya udah nggak ada, tapi dibuat sedemikian rupa kalau diberikan antibodi itu akan terbentuk yang memberikan proteksi. Gitu. Iya dok ya. Oke, ternyata banyak loh, ada lagi nih yellow fever nih ya dok ya. Wah, makin luas nih omongan kita tentang vaksin ya, dan semua, dan insya Allah untuk vaksin-vaksin influenza, meningitis, yellow fever, kemudian hepatitis ya, itu sudah tersedia di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi ya dok ya. Jadi lebih gampang untuk mendapatkan vaksin, lebih mudah aksesnya, nggak usah jauh-jauh ke ke Jakarta gitu ya dok ya, ke Rumah Sakit Pelabuhan, dan jaraknya itu kan jauh kok dari Buru ke Jakarta Utara ya dok ya. Nah sekarang mungkin di lebih dekat nih jaraknya, jadi lebih gampang nih aksesnya gitu ya dok ya. Habis vaksin bisa kerja lagi dok. Iya itu penting dok. Gak usah izin-izin. Gak usah izin-izin dok, cuma izin bentar mau vaksin kemana nih, ke KBP gitu ya dok ya. Oke siap dokter. Mungkin apakah ada tambahan lagi dokter kalau dari dokter dok? Kita kembali ke puasa lagi aja dok. Boleh dok, boleh balik lagi ke puasa ya dok ya. Jadi kita kembali ke pembahasan kita adalah sebetulnya menjaga imunitas di bulan Ramadan puasa. Secara umum kita harus mempersiapkan untuk menyongsong bulan Ramadan ini yang penuh dengan rahmat dan tentu saja banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Iya dok. Yaitu kita merencanakan membuat makan yang cukup, komposisinya tadi lebih banyak serat ya, mengurangi makanan-makanan yang terlalu berlebihan lemak dan gulanya, garam juga ya, minum cukup ya kurang lebih 8 gelas untuk yang tidak ada masalah tentu saja. Kalau ada masalah ginjal ya tentu saja nanti harus berkonsultasi berapa cairan yang harus boleh dikonsumsi ya dok ya. Kemudian selain tadi itu persiapan secara fisik, menyiapkan juga secara mental tentu saja dengan membaca niat dan lain sebagainya, melakukan amalan, baca Quran, dan ini akan mengurangi stres. Nah, stres yang baik itu akan menahan terjadinya pembentukan radikal bebas tadi, sehingga kerusakan jaringan atau organ bisa terhindarkan dengan baik. Dan jangan lupa berkaitan dengan kondisi tadi, kita sudah bicara juga ke arah vaksin panjang lebar. Bagi mereka-mereka yang memerlukan, silahkan divaksin agar supaya lebih sehat. Mereka kan dengan komorbid, misalnya diabetes dengan penyakit jantung, diabetes dengan ginjal dan lain sebagainya. Silakan divaksin sehingga nanti kondisi tubuhnya menjadi lebih optimum. Ya. Dan kalau ada masalah, satu lagi yang paling penting, jangan lupa berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawatnya. Saja dokter yang itu akan lebih tahu saran-sarannya akan lebih tepat ya. Gitu. Jadi karena dokternya jadi lebih paham kondisi pasiennya, maka akan dianjurkan beberapa yang emang nanti itu baik pada saat menjalankan ibadah puasa gitu ya dok ya. Oke dokter siap. Dok, sepertinya ada 2 pertanyaan nih dok dari Pak Zuredi. Yang pertama adalah suplemen vitamin apa yang baik buat menderita penyakit mah di bulan puasa dok, yang pertama dok. Dan untuk yang kedua ini, olahraga apa yang direkomendasikan biar imunitas tetap terjaga di bulan puasa? Terima kasih. Oke, siap dokter. Ya, jadi yang pertama mengenai vitamin. Vitamin apa tentu saja yang dipilih untuk pasien dengan MAH ya. Pada kasus dengan gangguan lambung atau sakit MAH
biasanya di bulan Ramadan ini banyak yang lebih sembuh dok, langsung sembuh. Gitu ya dok ya. Betul. Padahal kita nggak makan dalam jangka waktu yang lebih lama ya dok. Tapi syaratnya tadi itu sahurnya harus Iya, dikerjakan. iya. Dan pada waktu buka tidak langsung makan banyak, makanlah secara bertahap. Minum air putih cukup. Kalau itu dikerjakan, insya Allah penyakit mah ini akan membaik. Ditambah tadi itu ketenangan secara psikis, ini juga akan mempengaruhi supaya asam lambungnya tidak berlebihan produksinya, gitu ya, sehingga bisa terhindar. Nah, ketika diperlukan vitamin, boleh dipilih beberapa vitamin tentu saja yang tidak menimbulkan iritasi atau membuat asam lambungnya Makin meningkat. tinggi ya dok Betul. ya. Yang dipilih adalah kandungan vitamin B kompleks, ya, yang misalnya ada B1, B6, B12, ya biasanya sudah tercakup di angka kebutuhan harian pada orang dewasa, ya, dan dihindarkan vitamin yang mengandung vitamin C tinggi, ya. Nggak usah dicari yang 1000 mili gitu, nggak usah. Karena ini hanya suplemen secara umum, vitamin yang mengandung B kompleks dengan vitamin C mungkin hanya 100 mili saja sudah cukup dong. Oh gitu ya dok ya. Ya. Jadi itu bisa dipilih sebagai obat suplementasi di selama bulan puasa untuk penderita sakit mah, ya. Bisa juga nanti dipilih beberapa mikronutrien lain, misalnya adanya omega 3, adanya vitamin D. Ya, vitamin D kita ternyata dari suatu penelitian banyak yang rendah, walaupun kita ini negara yang Mataharinya cukup banget ya dok ya. Ternyata malah rendah ya dok nilai vitamin D-nya ya dok ya. Kalau memang diperlukan atas dasar dengan diskusi dengan atau konsultasi dengan dokternya, silahkan dipilih juga vitamin D, vitamin E, ya itu boleh diberikan. Tapi intinya mengandung B kompleks untuk pasien dengan lambung, ya. Itu yang pertama. Kemudian mengasah olahraga, ya. Iya dok, olahraga dok. Nah, olahraga apa tadi kita juga sampaikan tidak harus setiap hari, 3-5 hari dalam seminggu sudah cukup, ya, untuk bulan puasa pada orang-orang yang melakukan olahraga. Waktunya tadi sebelum buka puasa dan setelah sahur. Ya, dok, patokan gampang 1-2 jam lah. Iya dok. Nah, dilakukan misalnya hanya peregangan tubuh, ya, melakukan gerakan-gerakan ringan, tangannya diangkat ke atas, pinggangnya diputar kanan, kiri, ya. Latihan kaki, ya, itu juga perlu. Jalan juga cukup 10 menit, ya, dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian kalau bisa ikut yoga boleh. Waduh. Sekarang banyak di YouTube juga banyak gerakan-gerakan ya. yoga bisa diikuti. Sekarang akses untuk mendapatkan apa ya, maksudnya panduan di rumah aja juga bisa di rumah. Iya dok. Betul. Ya, Dengan kita buka YouTube misalnya mau ada gerakan yoga yang seperti apa dapat ya dok ya. Atau misalnya mau ada exercise ringan untuk sama bulan puasa juga ada ya dok ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya dok ya. Ya, jogging boleh tapi ringan saja. Tadi dokter juga bilang kan tidak usah maraton. Iya, dok. Jadi lari kecil saja gitu, itu udah cukup ya. 10 menit sampai 30 menit juga cukup. Jadi olahraga sifatnya adalah untuk peregangan dan untuk kebugaran saja. Oke siap dokter. Jadi emang tadi ya nggak usah lah maraton 5 kilo 10 kilo keburu puasa ya batal ya dok. Jadi mau jadi nggak jadi puasa ya dok kalau kayak gitu. Ya. Mungkin nanti habis puasa bisa lagi lah ya dok ya maraton. Tapi nanti pas puasa hanya lari-lari kecil aja gitu ya dok ya. Oke dokter. Kira-kira ada link nih mas Ada satu pertanyaannya? pertanyaan lagi dari Waduh. TikTok. Dari TikTok Udah mulai ini- panas nih ya. Dari TikTok atas nama akun Raden nih. Dia mau tanya dok, kalau untuk penyakit autoimun di saat puasa makan apa yang harus dihindari? Ya. Oke dokter. Mangga, Ini dok. kita ke arah autoimun. Iya dokter. Jadi secara umum pasien dengan autoimun memang dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet, dok. Oh iya dok ya. Pengawet, penambah rasa, pewarna itu tidak dianjurkan. Jadi pilihlah makanan-makanan yang alami. Kalau memang daging ya daging betul ya, bukan daging yang sudah diasap atau disimpan lama gitu, tapi fresh meat ya, dok, ya? itu lebih baik. Ya. Nah, hampir juga seperti yang lain, pilihlah komposisi makanan yang kalau suatu piramida tetap
serat dan biji-bijian itu adalah yang utama. Baru karbohidrat, kemudian ada kandungan protein dan gula dan lain sebagainya. Jadi merupakan suatu model dari piramida atau gunungan ya. Jadi yang utama serat dan biji-bijian. Biji-bijian ya dok ya. Karbohidrat, protein dan lemak. Terakhir mikronutrien atau vitamin tadi. Itu sama untuk pasien dengan autoimun. Yang penting adalah melakukan sesuatu yang teratur. Sahur pada waktu yang sama. Dianjurkan mungkin juga sahurnya jangan terlalu pagi, mendekati imsak jam 4 kurang gitu, jangan setengah 3 gitu kan terlalu lama ya. Yang mungkin setengah jam atau 45 menit sebelum imsak ya dok. Betul. Ya. Atau yang dimakan nggak banyak-banyak. Iya dokter. Yang kedua tidak terlalu lama karena pasien dengan autoimun biasanya juga minum obat-obat yang kadang-kadang membuat lambungnya terasa perih, ya mudah terjadi mahnya kambuh. Nah itu bisa dihindarkan dengan makan yang durasinya mendekati 12 jam selama tidak makan. Kalau 12 jam nggak makan tuh insya Allah orang masih punya cadangan. Cadangan air, cadangan kalori yang cukup untuk bisa bertahan. Ya. Saya kira itu yang bisa dikerjakan pada pasien penyintas autoimun. Jadi supaya tetap sehat, bisa berpuasa. Tentu saja penderita autoimun mana yang bisa berpuasa, ada beberapa kriterianya ya. Diutamakan mereka-mereka yang sudah mencapai remisi, tidak minum obat-obat imunosupresan dosis tinggi misalnya setara metilprednison, pada tahu prednisonnya apa, kurang dari 20 mili per hari. Nah, itu juga diperbolehkan untuk puasa biasanya ya. Remisi itu keluhan-keluhannya sudah berkurang ya. Tidak merasa sakit-sakit ya, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dok ya. Gak usah harus naik sepeda ke Bogor tapi ya bisa belanja, bisa ke mana. Nah itu untuk pasien autoimun udah luar biasa sekali ya. Oke, saya kira begitu dok. Jadi nggak ada keterbatasan yang berlebihan dok ya untuk penyakit autoimun untuk menjalani ibadah puasa ya dok ya. Seperti penyakit kronis lainnya. Iya, asalkan tadi yang sudah disampaikan nih oleh Dr. Erwanto untuk pola makannya nih, pola sahurnya dok ya, tidak terlalu jauh dari batas imsak gitu ya dok ya. Terus kemudian obat-obatannya itu pola minumnya harus teratur, jangan loncat-loncat ya dok ya gitu. Kemudian asupan pada saat buka puasanya juga diperhatikan baik itu makanannya ataupun cairannya dok ya, sehingga nanti pada saat sahur itu mungkin secukupnya biar nanti sehari-harinya itu tetap terjaga baik gitu ya dok, kondisi tubuhnya. Oke, siap deh ya mas. Boleh satu pertanyaan? Dok mulai panas sih dok, makin nambah lagi dok pertanyaan dok. Apa nih mas Abeni? Dari akun Desi 20, dok izin bertanya, suplemen apa yang bisa dikonsumsi untuk penderita autoimun di bulan puasa? Oke nih dok, udah makin banyak nih dok penyakit-penyakit autoimun ya dok ya yang konsultasi online nih. Ini kayaknya pesertanya banyak penderita pasien dan dokter Erwanto. Iya, ini kayaknya pasien-pasien dokter Erwanto semua nih ya. Iya, terima kasih telah mendengarkan podcast ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti juga tadi disampaikan sama ya. Jadi mikronutrien atau vitamin yang mengandung vitamin yang bisa larut dalam air, bisa vitamin B kompleks ya, atau vitamin D itu juga bisa diberikan. Kita tahu vitamin D itu akan berusaha memperbaiki semua sistem di dalam badan. Misalnya tidak gampang terjadi peradangan ya, kemudian mengaktifasi dari sistem dalam tubuh. Dia bisa disebut sebagai juga imunomodulator, kadang-kadang memacu kalau dalam kondisi sel-sel darah putihnya mengalami kelelahan, dia bisa ikut memicu, dan kalau berlebihan dia bisa menghambat. Ini ada suatu kondisi yang unik sebetulnya di vitamin D. Nah ini banyak penelitian sekarang menganjurkan vitamin D dikonsumsi untuk pasien dengan autoimun ya. Selain tentu saja B kompleks ya. Namun vitamin-vitamin lain tidak juga kalah pentingnya. Kalau ada sakit mungkin vitamin C diperlukan, karena vitamin C akan memperbaiki sistem pertahanan tubuh, memperbaiki aliran darah ya, sehingga kondisi yang sakit cepat pulih kembali dengan pemberian obat-obat vitamin yang mengandung vitamin C tersebut. Ya.
Saya kira itu yang bisa dipilih, utamakan vitamin B kompleks dengan vitamin D pada pasien dengan autoimun di bulan Ramadan Di bulan puasa Ramadan ini ya dok ya. Oke, jadi ada nih tambahan vitamin yang bermanfaat untuk teman-teman dengan autoimun, itu adalah vitamin B kompleks ya dok ya, dengan vitamin D. Nah itu kan akan membantu tubuh untuk biar lebih kuat dalam menghadapi bulan Ramadan gitu ya dok ya, agar bisa tetap puasa gitu. Karena orang kayak gini, aduh badan saya kan nggak bisa nih untuk menjalankan puasa gitu dok, jadi malah jadi nggak puasa, mending malah nggak dapat manfaat puasa gitu ya dok ya. Sayang kan itu. Sayang ya dok, kan puasa itu cuma 1 bulan dalam 1 tahun ya dok ya. Ya mudah-mudahan panjang umur kita ketemu Ramadan lagi, tapi kan nggak ada yang tahu juga ya dok ya. Makanya benar-benar dimanfaatin banget nih yang namanya bulan Ramadan ya dok. Oke siap. Ada lagi nggak nih Mas Abe? Ada satu lagi. Waduh dok, makin panas nih. Apa nih? Oke, dari Bazur Edi lagi. Dok, trik dan tips agar imunitas tubuh di bulan puasa tetap terjaga. Ya. Oke. Tips dan triknya ya. Tips and trick nih dok. Jadi sekali lagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah, penuh rahmah ya. Tentu saja beribadah di masjid ataupun di rumah itu harus menjadi pilihan. Iya dok. Lakukan sebaik mungkin. Kemudian lakukan konsumsi air putih dan kombinasi misalnya dengan yang lainnya kurang lebih 8 gelas sehari ya. Komposisi makanan tadi mengandung seperti piramida ya, mengandung sayuran dan biji-bijian ya, kemudian olahraga tadi juga kita sudah bahas ya, dan sore atau pagi hari jaraknya 1-2 jam, istirahat yang cukup ya, minimum 6 jam per hari ya, bisa terpecahkan atau menjadi satu terserah dibagi. Kemudian yang berikutnya tidak merokok dok. Wah ya nih dok, biasanya tak dulu ya sebat dulu nih sebelum imsak atau sebat dulu nih sebelum sebelum taraweh gitu ya dok ya. Waduh ini dianjurkan mereka tidak merokok. Nah tuh ya untuk tidak merokok gitu ya. Kemudian minum vitamin tadi ya, dipilihlah vitamin-vitamin yang memberikan manfaat, terutama kalau misalnya kurang sehat fisiknya, itu pasti diperlukan suplementasi vitamin di bulan puasa. Pada orang tua, pada ibu hamil kan masih boleh puasa. Orang-orang dengan komorbid itu kalau menjalankan puasa sebaiknya juga boleh diberikan vitamin ya dok ya. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah lakukan konsultasi terus dengan dokter yang biasa merawat dok ya, secara itu intens agar terjaga 1 bulan ini bisa puasa dengan baik dan benar. Saya kira itu yang bisa dipilih. Jadi manfaatnya itu selama 1 bulan ini akan bisa tetap kita dapatkan gitu ya dok ya, apabila dijaga dengan baik, dan juga apabila teman-teman atau sahabat-sahabat KBP ini ada riwayat sakit tertentu, bisa dikonsultasikan dulu nih sama dokter penyakit dalamnya untuk bagaimana sih dok biar menjalani puasa itu 1 bulan full itu dengan kondisi badan yang sehat gitu kan. Apalagi saya punya penyakit ini, punya penyakit itu. Nah itu bisa dikonsultasikan langsung nih dok ya sama dokter penyakit dalamnya yang biasa sahabat-sahabat KBP konsultasi gitu. Oke deh Mas Abe, udah selesai? Udah? Gimana, boleh satu lagi pertanyaan? Waduh. Ada yang terakhir? Boleh? Boleh. Oke, last question ya dok ya. Oke deh. Kasihan nanti yang nunggu. Pertanyaannya dok, bagaimana mengatur pola makan bagi penderita diabetes di bulan puasa, di mana makanan di bulan puasa kebanyakan kolak dan goreng-gorengan? Ya aduh, itu dia kolak, gorengan, bubur sumsum, candil. Nah dok, isinya gula semua nih dok. Gimana nih dok? Jadi katakan dengan yang manis itu memang tidak harus diikuti berlebihan. Boleh ya, terutama jadi puasa pada diabetes kembali lagi diberikan pada orang-orang yang gula darahnya sudah terkontrol. Terkontrol ya dok ya. Kemudian kalau bisa obat-obatnya adalah obat-obat oral yang bisa diatur ya. Kalaupun dengan insulin tentu saja nanti dosisnya juga disesuaikan gitu ya. Baik, dokter. Dan secara prinsip obat tidak harus stop ya, dan bisa berubah. Tidak harus misalnya di awal suntik insulin dari 20 jadi 10 terus sampai terakhir, enggak juga. Nanti perlu monitor gula, kalau perlu nanti dinaikkan dosisnya. Nah itu juga diperlukan ya. Kemudian
kita memang sulit menghindarkan makanan-makanan yang enak-enak karena begitu kita buka itu inginnya banyak. Kita ingat kalau lebaran itu banyak yang mau dimakan, tapi begitu makan 2 potong udah cukup deh. Jadi berhati-hatilah, pilihlah makanan-makanan yang memang tidak mengandung gula atau tidak kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Ya, kalaupun bisa menggunakan gula-gula pengganti, ya, walaupun tidak dianjurkan setiap hari pakai gula pengganti, enggak. Ya, kalau sekali-sekali minum teh pahit, tidak harus setiap hari minum dengan gula pengganti yang sudah beredar di pasaran, ya, tapi sekali-sekali boleh, ya. Nah itu juga harus dicukupkan. Bagaimanapun juga diabetes adalah harus dijadikan teman hidup. Jadi tidak merasa menderita dengan diabetes, menikmati tetap ada, ya, tapi tidak berlebihan, itu yang paling penting. Saya silakan saja puasa, pandai-pandai mengatur pola makan, dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Salah satu juga ujian dalam puasa, ya dok. Iya dong. Hawa nafsu ngelihat candil, ngelihat bubur-sumsum, gorengan, aduh. Ya dok ya. Dan itu mungkin gak hanya untuk pasien-pasien yang diabetes ya dok ya. Untuk misalnya yang nggak punya sakit apa-apa juga harus ditahan tuh hawa nafsu yang kayak gitu ya dok ya. Nanti malah yang ada kondisi tubuhnya malah terganggu juga karena tubuhnya terlalu apa ya, tadi dokter bilang ya dok, malah jadi berlebihan, overacting ya dok, malah jadi ada stresor berlebih dalam tubuhnya, malah nanti bikin imunitas kita juga terganggu. Nah puasanya Anda jadi nggak fit lagi dong kalau gitu ya dok ya. Oke siap. Nah dokter, ini udah tadi kan selesai dok ya, pertanyaan terakhir ya dok ya. Gitu kan, ternyata makin kesini nih makin banyak, tapi kalau nggak dibatasin sampai nanti maghrib nih kita ya dok ya podcastnya ya dok ya. Jadi mungkin sekarang kita cukupkan dulu. Nah untuk sahabat-sahabat KBP nih, kalau misalnya mau konsultasi sama Dokter Erwanto boleh banget gitu ya. Dimana Dokter Erwanto itu ada poli di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi setiap hari Rabu dan Jumat dari jam 11 sampai jam 1 siang gitu ya. Nanti bisa bawa konsultasi apapun itu, mau konsultasi persiapan puasa boleh gitu ya. Nanti bisa reservasi dulu nih ke nomor reservasi Karya Bakti juga bisa. Oke dokter, terima kasih dokter untuk konsultasinya, untuk ngobrol-ngobrolnya ya dok ya. Nah kemudian nggak lupa nih di Karya Bakti juga punya layanan vaksin ya. Vaksinnya itu yang tadi sudah disebut oleh Dr. Wanto gitu kan, katanya vaksin influenza juga penting dan itu ada di Karya Bakti. Kemudian ada vaksin meningitis ya dok ya, itu juga ada di Karya Bakti. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak atau sahabat-sahabat KBP yang mau beribadah haji nggak usah jauh-jauh nih ke Jakarta, ke Rumah Sakit Pelabuhan. Di Karya Bakti juga ada ya, bisa nih dia tim Karya Bakti. Kemudian vaksin hepatitis dan lain-lainnya juga ada, dan di harga vaksinnya itu mulai start from 200.000. Oke, dan untuk lebih detailnya bisa ditanyakan ke bagian informasi Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Terima kasih dokter buat waktunya, apalagi ilmunya bermanfaat banget nih dok. Jadi kita tahu ya dok ya apa yang harus kita persiapkan selama kita puasa biar kita prima, biar puasa 1 bulan fullnya itu dapat pahalanya dok ya, nggak hanya dari pahala puasa tapi dari pahala ibadah-ibadah lainnya dok yang bisa dikerjakan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang prima. Itu semua ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan itu nggak akan terhambat ya dok ya, jadi pahalanya juga makin banyak gitu kayak insya Allah ya dok ya. Oke, terima kasih, terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat KBP, sampai jumpa lagi.